Ya, kita mulai seperti ini. Jadi misalnya di perusahaan ada dealer mobil. Dealer mobil dia ingin menjual mobilnya. Kalau customer-nya biasanya pakai mobil pakai berapa? Saya pakai mobil di sini 120 jutaan ya, kelas menengah ke bawah ya, 120 jutaan di sini. Kita dari kelas menengah ke atas harganya sekitar 500-an, 500 jutaan. Nah untuk kalangan ini menengah ke bawah, kelas sosial menengah ke bawah, ini menengah ke atas. Biasanya mereka membutuhkan mobil karena fungsinya, ya, karena fungsinya. Kalau mau 120 juta biasanya bukan untuk gengsi-gengsian, biasa karena memang fungsinya untuk transportasi. Ya. Sedangkan di sini yang 500 juta ke atas, ini selain fungsi juga untuk gengsi dan sebagainya. Jadi harus kita bagaimana untuk promosinya kalian harus bedakan. Kalau yang menengah ke bawah biasanya kita kasih brosur saja, promosinya secara massal sudah tercapai. Ya Dimas untuk mobil sudah kasihkan brosur aja, speknya seperti ini, komponen-komponennya seperti ini, dia sudah maka tidak butuh promosi yang lain, jadi kan langsung mengenai. Nah untuk yang menengah ke atas kita kasih brosur aja, mereka mungkin dibuang. Biasanya butuh lebih eksklusif, ada yang gathering, karena selain fungsinya juga untuk gengsi. Jadi cara mempromosikannya agak beda. Itu tadi. Tadi yang mungkin yang belum dimasukkan oleh peserta yang barusan presentasi, arahnya dan strateginya seperti apa. Jadi nanti juga yang kedua nanti presiden Bakri ini siapa? Ide, dengan siapa? Amin. Oke. Itu fungsinya untuk strategi Bakri seperti apa? Pengaruhnya, bagaimana mengaruhi bagaimana? Itu penting bagi kita. Apalagi kira-kira selain ini, secara promosi. Bisa bercontoh untuk kelas sosial pengaruhnya kepada konsumen, hubungannya dengan ke strategi pemasaran, memberikan contoh juga. Jadi kan kalau kita bisa perusahaan sebagai marketer, promosikan dan di antara seluruhan, ya, karena promosikan ini kelas bawah sama kelas sosial gitu. Jadi kan kita membagikan, tapi untuk masuk ke segmen tertentu, jadi kita punya strategi sendiri. Ya mungkin kalau yang kelas sosial menengah ke atas dia nggak ada waktu lagi untuk baca brosur dan sebagainya. Tapi kalau ada pertemuan dijelaskan sambil ngobrol itu mereka lebih ya ada ditanyakan untuk kelas sosial. Jadi karena mereka dalam kelompok ini mempengaruhi perilaku kelompok yang lain untuk mengikuti perilaku mereka. Jadi misalnya barang-barang tertentu yang tidak ada di kelompok mereka biasanya mereka tolak. Di kelompok yang biasa naik mobil 500 juta ke atas, saat mereka menggunakan mobil 120 juta mungkin diketawain. Dipilih pula untuk
kelompok sudah menengah ke bawah, kita promosikan mobil yang 500 juta ke atas mungkin nggak laku nanti. Saat itu juga sebetulnya kita lihat kemampuan konsumen, jadi dalam memasarkan. Dalam beberapa konsumen memang kita sementara abaikan. Kenapa kita abaikan? Kemampuan membeli dan hubungannya nominal rupiah. Karena yang kita pada di sini ada perilaku yang mempengaruhi. Tadi ada pertanyaan pertama siapa yang saya lupa tadi? Pertanyaan misalnya. Sapani coba tadi. Tanya apa Sapani? Ya itu ya. Jadi mereka tidak independen di karena dipengaruhi oleh faktor-faktor. Kalau tidak ada kelompok sosial, tidak ada mereka tidak berkeluarga, tidak bersosialisasi, tidak ada masalah individu, keputusannya bisa independen. Nah ini ada suatu kerjaan, saya ingin membeli sepeda motor misalnya. Pertama dia ingin membeli motor trail misalnya, dan pengaruh Dimas. Yang biasa saja, pengaruh lagi oleh Deputri, mau motor itu saja. Dia tadi mengambil motor kaki nggak jadi, tapi pengambil itu tetap di Dimas, tetap di Rian. Kalau dibilang independen ya, mungkin tidak. Tapi keputusan tetap di Dimas. Terserah dia mengambil keputusan mana. Tapi karena ada pengaruh itu kan dia masuk kotak, jadi dia akhirnya dia memilih yang motor yang lain. Lagi sebelum dipengaruhi dia pilih motor itu sebelum dipengaruhi. Yaitu seperti itu gambarannya. Sangat baik. Tadi jawabannya Suci ya? Yang jawab Suci? Yang ini ya? Ya, sudah tepat sebetulnya. Ada lagi pertanyaannya? Jadi kalian hubungkan ya, penanganan konsum ini dengan strategi pemasaran seperti apa? Jadi karena Dimas bersosialisasi dengan teman-temannya, maka kita dalam promosinya kira-kira Dimas itu usia remaja misalnya. Nah, usia remaja untuk di televisi biasanya melihat jam berapa? Jam 7 misalnya, di malam misalnya. Itu promosinya di jam-jam 7. Jadi tepat sasaran. Dimas melihat dan dia dan sebagainya melihat. Dalam hal ini juga promosinya kalau ada dari pertemuan dan sebagainya, kalau kita promosikan itu lebih mudah. Kalau dikasih brosur aja mereka kan apa namanya? Buat apa brosur gitu ya? Dia karena merasa sudah lebih tinggi kan. Kalau sosial ini kasih brosur itu dia nggak terlalu membaca. Ya karena dia kan brosur itu untuk yang kelas-kelas bawah aja. Nanti kan di pertemuan baru dijelaskan. Oke, selanjutnya siapa?